Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas 4D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mukminin yang telah saya buat. Nah, di sini kita udah masuk di Figma-nya nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku punya 20 frame untuk menjelaskan si aplikasi Mukminin ini. Nah, kita bisa mulai dari awal aja ya. Ini kita prototipekan aja. Sebentar. Oke. Ini kita bisa mulai dari awal aja. Nah, oke, mulai. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Mukminin. Ini jadi kalau begitu dibuka, ada jeda beberapa detik sebelum aplikasi ini masuk ke tampilan daftar atau tampilan masuk maksudnya. Nah, di sini teman-teman di tampilan masuk ini di sign in, teman-teman bisa menginputkan email serta password, lalu bisa sign in dengan klik tombol ini. Atau apabila belum punya akun, teman-teman bisa klik sign up here. Nah, maka akan masuk ke tampilan sign up untuk daftar. Nah, di sini teman-teman inputkan email, username, password, atau bisa juga login menggunakan akun Google serta akun Facebook. Lalu, apabila udah punya akun, ya udah tinggal klik sign in aja. Atau ini ketika teman-teman udah inputkan semua email, username, password, teman-teman bisa langsung klik sign up aja, maka dia akan kembali ke tampilan sign in. Lalu di sini teman-teman tinggal klik sign in aja. Kalau udah masukin email, udah masukin password, udah diinput, ya udah tinggal sign in aja. Nah, kemudian ini ada semacam informasi sedikit tentang sesungguhnya membaca Al-Quran adalah untuk mendekatkan kamu dengan Sang Pencipta. Yuk baca, nah teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini adalah tampilan utama dari si aplikasi Mukminin. Nah, ini adalah navigasi berandanya. Nah, di sini adalah navigasi beranda. Pada navigasi ini ada Assalamualaikum Rizky Ramadan. Nah, di sini dia ada nama user atau pengguna. Nah, kemudian ada kayak semacam foto, lalu ada juga notifikasi, kemudian ada di sini jam, pengingat sebentar lagi nih sholat apa gitu. Misalnya ini jam 11 siang, jam 11 siang. Sebentar lagi kan berarti mau zuhur tuh. Nah, dia akan mengingatkan waktu zuhurnya. Lalu ada lokasi, di mana lokasi kita saat ini di Kampar. Gitu. Nah, kemudian ada menu utamanya lagi di navigasi beranda, di mana ada Al-Quran, Iqra, dan belajar. Nah, ini dia yang paling utamanya di sini. Di mana dikhususkan aplikasi Mukminin ini memang untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini maka kita bisa klik Al-Qurannya aja kalau mau baca Al-Quran. Nah, maka ada tampilan user untuk memilih apakah ingin membaca berdasarkan surah, juz, atau juga bisa jadi menggunakan bookmark yang udah dibaca sebelumnya, ayat terakhir bacaan. Misalnya kita ingin pencet surah nih, misalnya Al-Fatihah nih. Nah, maka dia akan tampil tampilan surahnya seperti ini. Nah, di mana ini nanti tinggal nge-scroll ke bawah. Lalu ini sedikit penjelasan. Di sini ada menu untuk mendengarkan. Nah, di mana apabila teman-teman merasa bahwa bacaan teman-teman masih agak salah, teman-teman bisa mendengarkannya terlebih dahulu. Dan ini juga fiturnya berguna bagi tuna netra yang tidak bisa melihat secara visual, tetapi dia bisa mendengarkan. Nah, maka fitur ini sangat berguna bagi mereka. Nah, kemudian ada fitur auto scroll. Kadang kan kita membaca Al-Quran itu kan diletakkan gitu aja kan, nggak mau nge-scroll. Nah, maka dia ada fitur auto scroll, jadi dia bisa nge-scroll ke bawah sendiri. Dan teman-teman tinggal baca aja. Dan untuk kecepatannya itu bisa kita atur. Apabila kita membacanya udah lancar nih, jadi kita bisa pakai yang sedikit lebih laju. Nah, di sini untuk mencari ayat, nah tombol yang ini untuk mencari ayat, misalnya teman-teman ingin langsung mulai dari ayat ke-12 aja gitu. Nah, kemudian kita bisa kembali. Oh iya, di sini bisa teman-teman klik misalnya tentang detail ayatnya. Misalnya, nah, ayat pertama, di sini bisa plain portal, kita bisa share ayatnya juga, bisa kita copy, lalu kita tambahkan ke si bookmark yang tadi. Maka kalau teman-teman udah tambahkan ke bookmark, maka nanti dia akan ada di bookmark ini. Nah, seperti itu. Ini tampilan bookmarknya nanti akan keluar ke si ya, bacaan terakhir. Nah, kemudian kalau berdasarkan juz, maka di sini akan dijajarkan juz 1 sampai juz 30. Di mana ada dibuat juz 1 dimulai dari Al-Fatihah ayat 1. Nah, teman-teman tinggal klik aja sih. Untuk tampilan isi surahnya sama. Nah, itu untuk Al-Qur'annya. Kemudian ini juga ada shortcutnya. Sudah baca Al-Quran, terakhir dibaca Quran surah Al-Fatihah juz 1 ayat 1. Nah, ini teman-teman langsung klik, maka dia akan langsung ke tampilan si surah yang terakhir dibaca. Dia langsung shortcut gitu. Nah, kemudian dia langsung shortcut, kita bisa beranda langsung. Nah, di sini kita Iqra lagi kita Iqra. Nah, di sini di tampilan Iqra ini ada huruf hijaiyah dan juga ada Iqra. Nah, huruf hijaiyah ini dimaksudkan untuk pemula sih, ya. Dimana
bagi anak-anak yang baru ingin belajar Al-Quran, bisa mendengarkan dulu dengan fitur suara audionya. Mana nanti dia akan bunyi abata saja ho, ya, seperti kita dulu belajar membaca huruf hijaiyahnya, menghafalnya. Nah, kemudian di Iqra, di sini dipaparkan Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Nah, di sini di Iqra 1 kalau diklik maka akan tampilannya seperti ini. Tampilan Iqra itu apabila diklik akan seperti ini. Nah, di mana di sini teman-teman misalnya udah di halaman berapa kemarin, teman-teman bisa search dan juga bisa mendengarin. Cuman di sini aku masih masukin dia PDF karena belum di coding juga kan aplikasinya. Karena ini masih prototipe, aku ngambilnya PDF karena mau bikin ininya agak susah pula ya kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk Iqra ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian kita ini juga ada shortcutnya. Nah, sama aja untuk shortcutnya. Nah, kemudian kita bisa ke belajar. Nah, di belajar ini kita difokuskan untuk belajar ke harokat dan juga ilmu tajwidnya. Di mana ada berbanyak macam harokat dan juga ada banyak macam ilmu tajwid. Nah, di sini nanti dia bakal nge-scroll untuk teman-teman carinya. Tapi isi dalamnya, misalnya kalau kita pilih harokat fathah, itu kayak mana? Isi dalamnya ya detailnya, harokat fathah itu apa, terus apa ciri khasnya, gimana bunyinya, nah di situ. Kemudian apa saja huruf-hurufnya, ya seperti itulah. Huruf-hurufnya ya abata saja sampai ya itu menggunakan fathah tuh. Nah, mana lihat di sini dijelaskan di detail. Kemudian bisa ke ilmu tajwid. Nah, di ilmu tajwid ini juga ada banyak kan, ada izhar, iqlab, ikhfa, idgham. Nah, ketika diklik sama dia detail. Apa itu si izhar? Apa penyebab dia dibaca izhar? Bagaimana hukumnya? Apa saja huruf-hurufnya? Seperti itu. Nah, ini kita bisa kembali. Nah, ini tadi dia adalah navigasi beranda. Nah, kemudian kita pindah ke navigasi sholat. Nah, di navigasi sholat ini ada dia lokasi kita, kemudian ada juga kalender, tanggal, kemudian ada menu untuk ya jadwal sholat. Paling penting di sini karena kita pilih sholat. Kemudian arah kiblat. Lalu di sini ada kayak misalnya sekarang tuh jam berapa. Nah, berapa jam lagi menuju zuhur gitu. Misalnya kita jam di sini jam 10 berapa gitu, jam 10 berarti dia berapa jam lagi ke jam zuhur gitu. Kemudian di sini ada menu untuk mengaktifkan suara azannya atau enggak ketika dia udah masuk waktunya. Kurang lebih untuk waktu sholat ya seperti ini. Dia sebagai pengingat kita untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, kemudian ini apa sih yang terakhir nih? Kita lihat. Nah, yang terakhir ini adalah map untuk mencari masjid terdekat. Karena di tugas sebelumnya saya ada membuat personas untuk orang kantoran yang selalu kerjanya itu berpergian, nah keluar kota. Nah di sini fitur ini berguna untuk dia apabila ingin mencari peristirahatan atau masjid terdekat untuk ya sekedar guling-guling gitu, rebahan sebentar aja di masjid gitu. Nah di mana di sini dia langsung mencari masjid apa aja sih yang terdekat dari dirinya. Nah kemudian kalau udah kayak gini kita bisa lihat daftarnya juga. Ada masjid namanya, detailnya berapa jaraknya, kemudian kayak mana sih masjidnya, bagus enggak gitu. Kalau dari ini sih cuma ini aja ya, udah semua sih ini. Nah, jadi untuk aplikasi Mukminin ini dikhususkan berdasarkan dari personas-personas yang udah aku buat di tugas-tugas sebelumnya. Dimana di aplikasi Mukminin ini aku tuh bikin supaya personas yang udah dikerjain di tugas sebelumnya itu terlaksana di aplikasi ini sehingga semua pengguna bisa menggunakannya. Mungkin itu aja dari aplikasi Mukminin prototipe-nya dari aku. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.